Sering tidak kita melihat banyak anak kecil, terutama pada usia 1 tahun sampai dengan 6 tahun, yang mengalami susah untuk makan. Atau justru anak kita ada yang mengalami susah makan. Kalau diajak makan, sulit sekali. Pada video kali ini kita akan berbagi tips untuk mengatasi anak yang sulit untuk diajak makan. Yang pertama, untuk mengatasi anak yang susah makan, jangan mudah memberi label atau menjas bahwa anak kita susah makan. Ya, jangan mudah memberi label pada anak. Masa anak baru 1 kali tidak mau makan, sudah dikatakan susah makan. Padahal bisa jadi saat itu anak sedang tidak selera dengan menu makanan, atau anak sudah kenyang karena habis minum susu. Ketika kita mengatakan bahwa anak kita susah makan, dan itu kita ucapkan berkali-kali, maka itu bisa menjadi sugesti negatif yang akan memperkuat anak untuk membuktikan bahwa dirinya memang susah makan. Ingat, pada usia anak, terutama anak di bawah usia 2 tahun, mereka hanya memiliki pikiran bawah sadar dan belum terbentuk faktor kritis dalam pikiran anak. Sehingga apapun yang sering didengar, dilihat, dan dirasakan anak akan tertanam kuat di pikiran bawah sadar anak, dan secara tidak sadar perkataan atau label tersebut akan cenderung menjadi kenyataan. Untuk itu, jika anak susah makan, bisa jadi semua terjadi karena perkataan kita sendiri sebagai orang tua atau karena perkataan dari pengasuh utamanya. Jika demikian terjadi pada diri anak, maka kita harus segera menghentikan pemberian label negatif dan ubah menjadi perkataan yang penuh dengan dukungan dan motivasi untuk membuat anak bersedia makan dengan mudah. Cara yang kedua, bisa jadi anak susah makan karena tidak selera terhadap menu makanan atau karena anak sudah kenyang. Pernah suatu ketika ada teman yang bermain ke rumah dengan anaknya yang baru berusia sekitar 3 tahun. Dalam beberapa pembicaraan, teman saya ini menceritakan bahwa anaknya susah kalau disuruh makan. Maunya minum susu terus. Sehari paling makan 1 kali. Dan itu 1 porsi anak saja tidak akan habis. Tapi kalau minum susu, bisa setiap jam dan berbotol-botol. Terus dengan nada bercanda saya sampaikan, "Lah itu kan anak sudah minum susu banyak, jadi sudah kenyang. Ya pantaslah kalau tidak mau makan." Saya sampaikan, coba beberapa jam sebelum waktu makan, anak jangan diberi susu. "Kalau menangis bagaimana?" tanya teman saya. Kalau menangis, saya sampaikan tips untuk mengatasi anak tantrum, yang bisa Anda lihat tipsnya di video saya sebelumnya. Benar saja, pada malam harinya teman saya mengabari bahwa anaknya lahap sekali saat makan dan habis 1 porsi makan, bahkan minta tambah. Jangankan anak, orang tua saja kalau kenyang juga tidak akan mau makan, kecuali menu makannya menyenangkan, baru mau makan meski sudah kenyang. Nah, berlanjut juga, bisa jadi anak tidak mau makan karena tidak selera dengan menu yang kita sajikan, atau anak bosan dengan menu yang tidak pernah berubah setiap hari. Menu makan dari pagi, siang, dan sore tidak pernah ganti. Ya, bisa jadi anak bosan. Apalagi kalau menu hari kemarin masih dimakan untuk hari ini. Ya bisa dipastikan anak bosan dong. Selain menu, kita juga bisa memberi tampilan yang menarik pada menu makanan anak. Jika selama ini kita terbiasa memberikan anak makan dengan tampilan biasa, kita bisa coba cara lain untuk menyajikan makanan. Sebagai contoh, kita beri anak sepiring makanan dengan tampilan nasi yang berbentuk wajah, kemudian menggunakan sayur dan lauk sebagai pemanisnya, atau kita bisa membentuk sayur wortel menjadi sebuah mahkota atau timun sebagai hiasannya.
maka perhatikan dahulu kenapa anak tidak mau makan. Jangan keburu memberi label anak bahwa dia tidak mau makan. Yang ketiga, jangan paksa anak makan sehingga anak menangis. Dan saat menangis kita tetap memaksanya untuk makan. Kenapa demikian? Karena hal itu akan menjadikan trauma pada anak terhadap makanan, yang bisa jadi anak menghubungkan makanan dengan menangis atau kesedihan. Jika ini menjadi anchor dalam istilah dunia hipnoterapi, maka ketika anak melihat makanan, maka yang terjadi adalah muncul memori sedih. Maka saat anak makan, beri kebahagiaan pada mereka dengan cara memangku anak, memeluk anak sambil menyuapin, dan lain sebagainya, sehingga anak akan menghubungkan makan dengan memori yang menyenangkan. Cara yang keempat, buat waktu makan yang teratur. Sebaiknya kita biasakan anak untuk makan pada waktu yang teratur. Makan 3 kali dengan makanan utama dan 2 kali makanan selingan di antara waktu makan utama tersebut. Tetapi kita jangan memaksa anak untuk makan dalam satu porsi yang besar secara langsung jika anak tidak mau. Kita bisa buat sedikit porsi tapi dengan jangka waktu yang cukup sering untuk makan. Ini akan mendidik anak untuk tahu kapan waktu makan. Dan ingat, beberapa jam sebelum waktu makan, jangan beri makanan berat atau susu kepada anak sehingga anak akan lapar dan mau untuk makan. Yang kelima, jangan atau hindari memberi minum yang sering saat makan. Kita lihat banyak anak sering minum di saat makan dengan alasan biar bisa menelan makanan. Padahal kalau kebanyakan minum justru dapat membuat perut anak menjadi kembung atau terasa kenyang, sehingga anak hanya mau makan sedikit. Kita sebaiknya membatasi jumlah air yang boleh diminum anak selama proses makan. Dan jika ingin minum, berikan anak minum sebelum makan, kemudian baru boleh minum kembali dalam jumlah banyak setelah makanannya habis. Yang keenam, perkenalkan makanan baru secara perlahan. Kalau anak tidak mau makan ayam, maka kita bisa memperkenalkan menu ayam bersama dengan menu yang lain yang dia sukai. Dan ingat, dalam jumlah yang sedikit saja. Jika kita ingin memperkenalkan makanan baru, kita harus lakukan secara bertahap. Kita kenalkan dalam jumlah yang sedikit terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke porsi yang agak banyak setelah anak mulai terbiasa di hari-hari selanjutnya. Kalau kita langsung memberi makanan baru dalam porsi banyak, bisa jadi anak tidak mau karena anak belum kenal dengan menu tersebut. Terlebih jika tidak suka dengan tampilan atau aroma makanannya. Jangan keburu bilang anak susah makan sebelum mencoba tips atau cara di atas. Terima kasih.